Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah epistel Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022, diambil dari kitab Amsal pasal 16, ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel Minggu 23 Oktober tahun 2022 dengan tema hikmat melebihi segalanya. Saudara terkasih, kitab Amsal adalah kitab yang berisi wejangan hikmat dari Raja Salomo, yang dikenal sebagai seorang raja yang paling berhikmat pada masanya. Kitab Amsal menjadi salah satu kitab yang sangat penting dan dipakai secara turun-temurun oleh umat Israel untuk memberikan pengajaran kepada anak cucu mereka. Mengapa kitab Amsal dianggap sangat berguna? Karena di dalamnya tersirat suatu tuntunan untuk hidup takut akan Tuhan. Salomo berkata bahwa perilaku hidup yang takut akan Tuhan merupakan permulaan hikmat dan pengetahuan. Dalam kepemimpinannya, Raja Salomo telah membuktikan faedah daripada hikmat yang memampukan dia bertindak bijaksana dalam memimpin bangsa Israel. Penyertaan Tuhan dan hikmat yang ada padanya menjadi kunci keberhasilan bagi Salomo dalam memimpin umat Israel saat itu. Jemaat yang terkasih, lewat khotbah minggu ini, dari kitab Amsal pasal 16, ayat 16 hingga ayat 20, ada beberapa hal yang menjadi dasar perenungan di tengah persekutuan kita. Yang pertama, memperoleh hikmat melebihi segalanya. Jemaat yang terkasih, dalam ayat 16 dikatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Tentunya kita semua tahu bahwa emas maupun perak adalah benda yang sangat berharga dan selalu dicari oleh banyak orang. Emas dan perak adalah simbol dari kekayaan, simbol dari kesejahteraan di tengah kehidupan kita. Semua orang pasti mendambakannya. Namun Salomo berpendapat bahwa emas dan perak bukanlah segalanya, sekalipun itu sangat berharga. Hikmat ternyata lebih dari segala-galanya. Jika kita renungkan, memang demikianlah adanya. Seorang yang mempunyai emas maupun perak, namun ketika ia tidak memiliki hikmat, tentunya kekayaannya itu akan menjadi sia-sia. Emas dan perak itu bisa saja lenyap kapan saja. Namun seseorang yang memiliki hikmat, sekalipun ia belum memiliki emas atau perak, namun suatu ketika dengan hidup yang bijaksana, ia mampu menjalani hidupnya lebih bahagia. Bahkan mungkin dia akan beroleh emas dan perak suatu saat nanti. Inilah hikmat melebihi segala-galanya.
Oleh karena itu, memperoleh hikmat dan pengertian jauh melebihi emas dan perak, jauh melebihi kekayaan yang ada di tengah dunia ini. Karena kekayaan yang sempurna adalah kekayaan di mana hikmat dan pengertian ada dalam diri seseorang itu. Hikmat adalah dasar. Hikmat adalah ibarat pondasi atau seperti jalan, sedangkan emas dan perak tak dapat dijadikan sebagai jalan dan dasar. Lewat hikmat dan pengertian, manusia dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Seperti Salomo dalam memimpin bangsa Israel, ia menggunakan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan sehingga ia berhasil dalam setiap langkah hidupnya. Yang kedua, menjauhi segala kejahatan. Kejahatan adalah jalan orang yang tidak jujur. Ini juga adalah persoalan hikmat. Hikmat di sini mengajarkan bahwa setiap orang percaya membiasakan diri untuk menyesuaikan perkataannya dengan perbuatannya. Orang yang jujur adalah orang yang senantiasa menjauhkan diri dari segala kejahatan dan dia akan berlaku jujur setiap langkah hidupnya. Dengan demikian Allah dengan segala kemahakuasanya mengatur dan mengarahkan hidup manusia, hidup orang percaya demi kebaikan hidup orang lain juga. Orang yang berhikmat tentunya akan lebih matang berpikir, lebih matang dalam bertindak, dalam menentukan segala sikapnya, sehingga dia tidak akan gegabah menentukan segala opini atau juga sikap-sikap dalam hidupnya. Ia akan menjaga kualitas dirinya, menjaga dirinya dari segala kejahatan, dan ketika ia melakukannya sesuatu hal yang baik itu, maka dia akan merasa lebih nyaman. Itulah sebabnya di sini Salomo mengatakan menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Orang yang selalu hidup dalam kebenaran, menjauhkan dirinya dari segala yang jahat, maka dia akan merasa nyaman dalam hidupnya. Ibarat pepatah mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Orang yang hidup benar tidak akan mengalami ketakutan dalam dirinya. Orang yang hidup jujur, itulah orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Menjauhi kejahatan adalah jalan orang yang jujur. Yang ketiga, kerendahan hati adalah kunci keberhasilan. Saudara terkasih, ada begitu banyak karakter manusia di tengah dunia ini. Ada orang yang rendah hati, namun ada juga orang yang tinggi hati. Banyak hal yang membuat seseorang itu menjadi tinggi hati. Biasanya hal ini kita temukan dalam diri seseorang yang merasa memiliki segala-galanya, yang merasa layak untuk dihormati. Dalam hal ini, Salomo sebagai seorang raja yang punya hikmat dan pengertian, dan juga saat itu punya segala kemegahan lebih dari segala-galanya, tak pernah menyombongkan apa yang ia miliki itu. Ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Untuk itu, ia juga mengajarkan bahwa sikap yang congkak, sikap yang tinggi hati, tidak ada gunanya. Sebab tinggi hati adalah awal dari sebuah kehancuran. Kita boleh menyimak bagaimana situasi-situasi hidup orang-orang di sekitar kita, yang kadang-kala oleh karena sikapnya yang tinggi hati itu, tak jarang kita melihat hidupnya pada akhirnya hancur. Oleh karena itu, di sini kita diingatkan bahwa harta, nah baik atau jabatan, bukanlah segala-galanya. Sekalipun itu semua memang penting. Kita butuh harta, kita butuh nah baik, kita butuh jabatan. Namun ketahuilah, harta, jabatan, nah baik itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. Namun yang paling utama dalam hidup ini adalah bagaimana kita mencukupkan diri kita dengan segala apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur dengan segenap hati, tanpa harus mengemis kepada orang yang kaya, dan berbagi jarahan
yang ada pada mereka. Inilah yang perlu kita miliki. Memiliki prinsip hidup yang teguh. Mensyukuri dan memakai apa yang ada pada kita tanpa harus bersungut-sungut dengan itu semua, apalagi mengemis, memohon-mohon segala sesuatu yang ada pada orang yang congkak itu di tengah-tengah kemewahan hidup yang ia miliki. Jemaat Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati adalah hal yang sangat perlu kita miliki. Karena itu jauhi segala sikap yang tinggi hati, sikap yang congkak. Namun milikilah sikap yang sungguh-sungguh rendah hati. Karena kerendahan hati adalah kunci keberhasilan. Yang keempat, kunci kebahagiaan adalah takut akan Tuhan. Penulis kitab Amsal ini mengingatkan kita bahwa tertariknya hati kita akan firman Tuhan dan keyakinan kita akan Allah adalah dasar yang kuat untuk hidup dalam damai dan bahagia. Sesungguhnya bahwa jauh dalam diri kita masing-masing ada suatu ruang khusus yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan, bukan oleh sesuatu yang berasal dari dunia ini. Tentunya kita semua ingin hidup bahagia, ingin hidup damai, ingin hidup tentram. Mungkin pandangan dunia ini berkata bahwa hidup bahagia diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, seberapa besar kekuasaan yang kita miliki. Namun, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang yang memperhatikan firman dan hidupnya sungguh percaya pada Tuhan pasti akan beroleh kebahagiaan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kebaikan akan diperoleh oleh setiap orang yang mau memperhatikan, melakukan firman Tuhan, dan kebahagiaan akan menjadi bahagian dari orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, dari keempat penjabaran dari firman Tuhan saat ini, semua itu hendak mengajarkan kita bahwa hikmat yang Tuhan berikan bagi kita sungguh melebihi segala-galanya. Karena itu, mari teladani cara hidup Salomo yang meminta hikmat daripada Tuhan Allah, agar kita dimampukan menjadi pribadi yang sungguh berkenan kepadanya. Dengan hikmat, maka kita akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dengan hikmat kita akan mampu menjaga diri kita agar tetap dalam kesucian, dalam kebenaran. Dan dengan hikmat kita akan mampu melakukan beragam perkara yang lebih besar di tengah dunia ini, disertai dengan kerendahan hati. Tentunya yang namanya hidup tak terlepas dari beragam pergumulan, termasuk sebagai pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Pasti banyak hal yang menjadi pergumulan kita setiap hari. Banyak tantangan di sana sini yang sering membuat kita merasa kewalahan. Dimanapun kita, pasti yang namanya pergumulan itu datang silih berganti. Namun ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah dan hidup dalam firman itu sendiri juga, menerima hikmat yang daripada Allah saja, maka kita akan peroleh kebahagiaan yang sejati. Kita akan mampu melakukan mana yang paling tepat di dalam hidup ini. Kita akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan juga dalam bersikap. Ketika kita meminta penyertaan Tuhan, meminta hikmatnya yang abadi itu, maka kita akan mampu bersikap lebih bijaksana. Dan hati kita, jiwa kita, langkah hidup kita akan menjadi lebih tentram. Satu hal yang perlu kita ketahui, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 24, dikatakan di sana bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Artinya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Tak ada yang dapat menandingi kuasa Kristus di alam semesta ini. Yesus adalah yang paling utama bagi kita. Yesus adalah segala-galanya bagi kita.
Untuk itu tetaplah andalkan Yesus sebagai hikmat Allah yang sejati itu di dalam diri kita, agar kita mampu memenangkan segala hal dalam hidup ini. Bersama Tuhan Yesus, Sang hikmat Allah yang sejati itu, maka kita akan dikuatkan, diberikan kebijaksanaan untuk mencapai beragam hal-hal yang terbaik seturut dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Hikmat itu lebih dari segalanya. Hikmat itu adalah karunia Tuhan semata. Dan hikmat yang sejati adalah Kristus Sang Juru Selamat kita. Karena itu, biarlah kita selalu mengandalkan hikmat yang ilahi itu, mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala perjalanan langkah hidup kita, untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, sumber segala hikmat dan pengertian, tuntunlah kami dalam Roh-Mu yang kudus, lewat karunia yang Kau berikan melalui hikmat dan pengertian, seperti yang Kau berikan kepada hamba-Mu Raja Salomo. Itu jugalah yang kami pergunakan dalam hidup ini, agar kami menjadi pribadi yang berkenan kepada-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar selalu menjadi pribadi yang juga taat akan firman Tuhan, sehingga lewat karakter yang mau taat akan firman Tuhan, kami akan beroleh kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup ini. Hikmat yang daripada-Mu melebihi dari segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada